Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok dalam organisasi. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama ini ada pengertian dari kelompok itu sendiri. Jadi kelompok ini merupakan sekumpulan orang dari 2 orang atau lebih yang saling berhubungan, saling membutuhkan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Klasifikasi dari kelompok ini ada 2. Yang pertama itu kelompok formal dan kelompok informal. Jadi yang pertama itu ada kelompok formal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang dibentuk secara resmi dalam suatu organisasi dan punya aturan yang jelas. Ciri-cirinya itu ada struktur jabatan seperti ketua, sekretaris, anggota, dan lain-lainnya. Kemudian setiap anggota punya tugas yang jelas dan kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya itu seperti organisasi kampus seperti BEM atau UKM, perusahaan besar dan kantor, kemudian kepanitiaan acara dan dari sekolah dan kelas. Kemudian yang kedua itu ada kelompok informal. Jadi kelompok informal ini merupakan kelompok yang dibentuk secara alami tanpa aturan resmi. Ciri-cirinya itu tidak ada struktur organisasi yang resmi, kemudian terbentuk karena pertemanan atau kebutuhan sosial, kemudian bisa mempengaruhi sikap dan cara kerja seseorang. Contohnya itu kelompok teman yang nongkrong, kemudian geng pertemanan, kemudian komunitas hobi, misalnya komunitas fotografi atau yang lain-lain, kemudian grup WhatsApp dari teman terdekat dan sebagainya. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan 5 tahapan dari pembentukan kelompok. Yang pertama itu ada forming atau pembentukan, yaitu ini merupakan tahapan awal saat anggota baru saja saling mengenal. Biasanya orang-orangnya masih canggung, sopan, dan mencoba memahami tugas serta perannya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada storming atau pertentangan, yaitu mulai muncul perbedaan pendapat dan konflik. Ada yang tidak setuju soal cara kerja, pembagian tugas atau kepemimpinan. Tahap ini sering terjadi adu argumen. Kemudian yang ketiga itu ada norming atau persatuan. Jadi anggota mulai saling memahami dan bekerja sama. Aturan kelompok mulai jelas, komunikasi lebih baik, dan konflik mulai berkurang. Kemudian yang keempat itu ada performing atau kinerja. Jadi kelompok sudah kompak dan fokus bekerja. Anggota bisa bekerja dengan baik, tujuan tercapai lebih efektif, dan suasana kerja lebih produktif. Kemudian yang kelima itu ada adjourning atau pengakhiran atau pembubaran. Kelompok yang menyelesaikan tugasnya dan akhirnya bubar biasanya ditandai dengan evaluasi, perpisahan, ataupun penyelesaian proyek. Kemudian ada juga di sini akan menjelaskan mengenai grup properti atau sifat-sifat dalam kelompok. Yang pertama itu ada roles atau peran. Jadi peran ini merupakan tugas atau posisi masing-masing orang dalam kelompok. Contohnya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Yang kedua itu ada norms atau norma. Norma ini merupakan aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam setiap kelompok. Contohnya itu seperti datang tepat waktu, saling menghargai pendapat, tidak main HP saat rapat. Kemudian yang ketiga itu ada status. Status ini merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok yang menunjukkan tingkat pengaruh atau penghormatannya. Contohnya itu pimpinan biasanya punya status yang lebih tinggi daripada anggota biasa.
Kemudian yang keempat ini ada size atau ukuran kelompok. Jadi ukuran kelompok adalah jumlah anggota dalam satu kelompok. Kelompok kecil biasanya lebih mudah diatur dan kelompok besar lebih kompleks. Kemudian yang kelima itu ada cohesiveness atau kekompakan. Jadi kohesivitas ini adalah tingkat kekompakan dan rasa kebersamaan antar anggota. Semakin kompak, semakin mudah juga kelompok bekerja sama. Kemudian yang keenam ini ada diversity atau keberagaman. Jadi keberagaman adalah perbedaan latar belakang anggota seperti umur, pendidikan, cara berpikir, budaya, dan lain-lain. Keberagaman bisa memperkaya ide, tapi juga bisa memicu perbedaan pendapat. Kemudian yang selanjutnya juga itu ada materi mengenai peran. Jadi peran ini adalah merupakan suatu cara dari seseorang yang diharapkan bertindak sesuai dengan posisi atau jabatannya. Contohnya itu, kalau seseorang menjadi ketua, maka diharapkan bisa memimpin dan bertanggung jawab. Kemudian persepsi, jadi persepsi ini merupakan cara orang melihat atau menilai peran tersebut. Setiap orang bisa punya pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalankan perannya. Kemudian pengharapan atau expectation. Jadi pengharapan ini adalah harapan orang lain terhadap seseorang berdasarkan perannya. Misalnya anggota berharap ketua adil dan bisa mengatur kelompok dengan baik. Kemudian psychological contract ini adalah kesepakatan tidak tertulis antara seseorang dari kelompok atau organisasi yang isinya itu mengenai hal-hal yang diharapkan satu sama lain. Semisalnya dalam organisasi mengharapkan kerja yang baik, sedangkan anggota mengharapkan dihargai. Kemudian yang kelima itu ada konflik peran. Jadi konflik peran ini bisa terjadi ketika seseorang bingung atau tertekan karena tuntutan perannya yang bertabrakan. Misalnya itu dapat tugas yang bertentangan, kemudian perannya terlalu banyak, atau juga harapan orang lain yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada norma dalam kelompok. Jadi norma ini merupakan aturan atau kebiasaan dalam kelompok yang mengatur bagaimana anggota harus bersikap dan bertindak. Norma kinerja yang pertama itu ada norma kinerja. Jadi aturan tentang cara bekerja dan hasil kerja yang diharapkan. Contohnya itu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai target, dan bekerja sama dengan serius. Yang kedua itu ada norma penampilan, yaitu aturan tentang cara berpakaian dan bersikap secara fisik. Contohnya itu berpakaian yang sopan, menggunakan seragam, atau berpenampilan rapi saat kegiatan. Kemudian yang ketiga itu ada norma taat sosial, yaitu aturan tentang cara berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok. Contohnya saling menghormati, tidak berkata kasar, menghargai perbedaan pendapat, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada norma alokasi sumber daya. Ini merupakan aturan tentang pembagian sesuatu yang terbatas dalam kelompok. Contohnya itu pembagian tugas, pembagian uang kas, kemudian giliran memakai fasilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelompok dalam organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.